Lebih ke kambing dan domba, bahwa orang beternak itu tidak harus ngarit tiap hari, tidak harus lusuh seperti itu. Nah, makanya kita sentuh dengan sedikit teknologi. Nah, ternyata dengan konsep yang kita lakukan, saya coba bicara ke sana kemari, yang awalnya kami tidak punya modal sama sekali. Saya disupport ini, ada teman dari Korem yang kemudian ingin bergabung. Bahasanya itu, Pak Adung, saya boleh nggak bermitra? Kami butuh panggung ini untuk mencari partner yang bisa kami ekspos. Oh bisa Pak, saya bilang. Sekarang kontribusinya apa? Karena kebenaran di Korem tempat kami itu sedang ada pemugaran gedung, jadi bahan-bahan bongkaran itu dipindahkan ke tempat kami semua untuk pembuatan kami. Jadi kami bisa menghemat biaya yang cukup besar. Kemudian untuk isinya, untuk di kambing dombanya, itu kami menjalin kemitraan dengan pihak ketiga dengan pola bagi hasil. Mohon maaf kalau tadi saya di sesi yang pertama tadi saya sampaikan ke teman yang mereka begitu bersemangat ketika ada perbankan yang mendatangi. Kalau saya mohon maaf, saya tidak tertarik dengan yang seperti itu. Kenapa? Karena saya basic sebelumnya saya orang finance. Perbankan dan lembaga keuangan itu hanya akan melihat kita ketika dia tahu bahwa kita itu adalah orang yang siap dihisap darahnya. Kalau kita baru berkembang, mereka nggak akan mau dekat. Jadi mereka datang itu karena kita dianggap sudah berhasil. Makanya saya nggak mau berhubungan dengan perbankan. Lebih baik saya bermitra dengan personal, kita bagi hasil, buatkan satu aturan main yang jelas. Bagi hasilnya seperti apa, tugas tanggung jawab bagaimana. Kalau saya yang saya lakukan di sana, pola bagi hasil saya itu 70-30. Jadi investor mendapatkan 30% dari hasil, kita pelaku mendapatkan 70%. Tetapi investor mendapatkan fasilitas kandang, fasilitas perawatan, fasilitas kesehatan, semua kami yang menanggung. Hanya saja ketika berbicara tentang resiko, misalnya terjadi kematian, kalau kematian itu bukan karena kelalaian dari peternak, maka itu menjadi tanggung jawab murni si investor. Tapi kalau karena kelalaian si peternak, maka kami mempunyai tanggung jawab 50-50. Contoh yang misalnya bukan karena tanggung jawab karena kelalaian si peternak, misalnya sapi atau kambingnya kejerat gitu ya. Itu kan karena kelalaian, maka si peternak dia wajib menggaji 50%. Tapi kalau matinya karena sakit yang memang kita sudah melakukan satu proses, nah itu maka menjadi tanggung jawab murni kepada si investor. Ini yang kami lakukan seperti itu. Itu kalau bicara di dampak atau manfaat dari pelatihan. Kemudian hambatan yang kami alami, hambatan pertama yang paling terasa itu adalah ketika kami ingin merubah pola pikir, mindset karena saya dari kelompok tani ya, teman-teman anggota kelompok. Tadi yang kita bicara tentang hijauan pakan. Di tempat kami itu sebenarnya pakan kan melimpah. Maka ketika mereka saya ajak untuk menanam pakan, jawaban mereka, enggaklah Pak, ngapain capek-capek nanam rumput, orang rumput aja melimpah. Nah, tapi tunggu saya bilang, karena ketika menjelang momen Idul Adha, itu biasanya sapi luar masuk banyak. Rumput-rumput yang ada itu jadi rebutan. Kamu lihat aja nanti saya mau mulai sendiri Mas. Jadi saya mau mulai sendiri, saya kelola sendiri, saya bikin plang, dilarang ngarit, rumput dalam pemeliharaan. Itu yang rumput liar. Begitu terjadi Idul Adha, orang luar masuk, tapi di wilayah saya tadi kan sudah nggak berani masuk. Baru mereka terasa, iya ya Pak, ternyata susah ya. Kalau kita udah punya wilayah sendiri, kita nggak akan diganggu oleh mereka, walaupun itu bukan tanah kita gitu ya. Tapi kita sudah istilahnya sudah nguyoi dan nandain lah, bahwa itu adalah memang wilayah kita. Nah yang berubah itu agak sulit. Sama dengan bicara tentang ternak, bahwa beternak itu ya mereka masih selama ini beternak hanyalah untuk sebagai pekerjaan sampingan daripada pulang dari kebun nggak bawa apa-apa, bawa rumput untuk pakan. Tapi saya di sapi itu saya mengajak mereka yang begini, mari kita mencoba untuk berkhayal yang positif. Kita sebagai seorang muslim tentu memiliki keinginan untuk bisa berangkat ke Baitullah. Bagaimana kita bisa berangkat ke sana dengan cara naik sapi? Ini yang sedang akan saya buktikan. Jadi kalau kita bicara sapi limosin simental harga Idul Adha, ya memang sapi udah layak diangkat di usia di atas 2 tahun. Itu pasaran di sana harganya udah di atas 40 juta. Artinya kita pelihara satu anakan limosin atau simental yang tidak kita olah-atik sama sekali, kita persiapkan itu untuk berangkat umroh, pasti akan berhasil. Insya Allah pasti akan berhasil. Dan saya akan
buktikan di tahun depan ini. Menunggu momen itu. Nah, ini saya akan buktikan, saya sudah mempersiapkan satu ekor mental yang memang ini saya persiapkan khusus untuk membuktikan apa yang saya sampaikan. Kemudian hambatan yang kedua di kita di Samarinda itu adalah kesulitannya untuk mendapatkan ABK. ABK yang asli orang Samarinda akan sulit bertahan. Karena di Samarinda ini, mohon maaf, ibaratnya bangun tidur ngolet dikit aja dapat jadi duit gitu. Jadi kalau mereka harus diajak untuk bersusah-susah memulai dari ngarit dan sebagainya, itu biasanya hanya bertahan sekian waktu pasti berhenti. Nah, saya alhamdulillah untuk